Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, hari ini kita sudah memasuki sesi keempat, yang mana sesi keempat ini berarti kita sudah hampir sebulan melaksanakan perkuliahan di semester ini ya. Nah, alhamdulillah sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Prof Neneng ya. Kita akan sedikit berbincang terkait dengan perkuliahan kita di sesi 4. Tapi bukan berarti nanti ini terkait dengan pembicaraannya hanya terbatas pada hal-hal yang bersifatnya teoritis ya Bu ya. Itu nanti kita akan lebih berbincang terkait dengan permasalahan atau problematika yang memang real sedang kita hadapi. Tapi nanti itu akan terkait dengan mata kuliah kita di sesi keempat ini. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu, saya silakan kepada Ibu Prof. Enggak, Prof, silakan. Ya, baik. Terima kasih ya Kang Rifki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, anak-anakku semua, hari ini kita bisa berbincang ya, walaupun melalui video untuk pertemuan keempat ini. Dan temanya adalah tentang kandungan ajaran Islam. Ya, mungkin selama ini kita Muslim sudah sangat familiar dengan istilah Islam, tetapi bagaimana secara sistematis kita memahami isi ajaran Islam itu sebenarnya tentang apa saja, gitu ya. Kalau kita sebagai Muslim mengaku beragama Islam, nah lalu Islam itu apa aja gitu, ajarannya itu tentang apa saja. Nah, secara garis besar itu ajaran Islam itu terdiri dari 3 ajaran. Pertama tentang akidah, gitu ya, yaitu ajaran tentang keimanan. Jadi Islam sebagai agama ya, salah satu kandungan ajarannya adalah mengenai keimanan. Apa yang harus diimani dalam kehidupan ini, yang harus dipercayai, yang harus diyakini. Ya, sebagai contoh dalam kehidupan kita kan banyak meyakini sesuatu ya. Banyak peramal ya, untuk hari ini juga kan bahkan ada peramal-peramal misalnya yang mengatakan pasangan artis tidak akan jadi menikah. Nah, itu ya. Nah, apakah ini harus kita percayai? Nah, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ajaran tentang kepercayaan. Nah, Islam mengajarkan tentang ini. Bagaimana kita membangun ya ajaran keimanan kita, dan apa saja yang harus kita imani dalam kehidupan ini, dan mana ya yang tidak seharusnya justru kita imani. Nah, ini ada dalam ajaran tentang akidah. Ya, biasanya ajaran tentang akidah ini tadi berbicara mengenai tadi masalah-masalah ketuhanan gitu ya, hal-hal yang gaib, artinya hal-hal yang tidak terekam, belum bisa tergali gitu ya oleh ilmu pengetahuan melalui akal kita. Nah, itu di penerimaannya adalah dengan iman gitu ya. Nah, dan pokok dari ajaran keimanan ini adalah tauhid dalam ajaran Islam ya. Jadi yang menjadi pokok dalam ajaran akidah itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah sering kita menyebutnya mengesahkan Allah ya. Kita mengenal kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ini merupakan pokok ya dari ajaran akidah dalam Islam. Jadi semua ajaran-ajaran keimanan dalam Islam itu sumbernya kepada tauhid, bersumbernya kepada keimanan kepada Allah. Karena nanti apa yang akan kita imani ini sesuai dengan informasi dari Allah. Kata Allah, ini yang harus diimani, ini yang harus diimani. Ya, itu yang tidak boleh diimani gitu ya. Nah, kemudian kita makanya mengenal ajaran tentang rukun iman gitu ya, bahwa yang harus diimani itu selain Allah ya juga adalah tadi malaikatnya, bahwa Allah itu tadi menciptakan makhluk juga yang namanya malaikat. Kita kan belum pernah bertemu dengan malaikat, kita belum pernah bertemu dengan Rasul begitu ya, tetapi kita harus mengimaninya bahwa malaikat itu ada, Rasul itu ada. Nah, jadi kenapa tadi pusat atau dasar dari ajaran tauhid itu ada Allah? Karena
keimanan kita dalam kehidupan ini selanjutnya adalah mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Allah. Ya, salah satunya tadi yang ada di dalam rukun iman, ya, iman kepada malaikat, rasulnya, kitabnya, gitu. Allah menurunkan tadi rasul juga untuk memberikan bimbingan kepada manusia, ada kitab-kitabnya, ya, salah satunya adalah Al-Qur'an, gitu. Ini kan harus diimani, gitu. Nah, nanti ada juga tentang keimanan itu apa yang disebut dengan cabang-cabang iman. Ya, di dalam hadis Nabi misalnya nanti mengatakan al-haya minal iman, ya, malu itu bagian dari iman, gitu ya. Kemudian at-tuhur minal iman, ya, bersih juga bagian iman. Artinya apa? Iman itu juga tadi perlu ditopang, ya. Ada hal-hal yang merupakan cabang-cabang, hal-hal yang bisa menopang, mempengaruhi keimanan kita. Nah, salah satunya tadi yang disebut ya, kebersihan, ya, kemudian rasa malu itu akan menguatkan, akan mendorong seseorang, keimanan seseorang. Nah, itu satu berarti ya, ajaran Islam itu ada 3 tadi ya, akidah tadi yang sudah jelaskan. Yang kedua, ajaran Islam itu isinya adalah tentang syariah. Ya, Islam itu nanti isi atau kandungannya itu tentang syariah. Ya, apa itu syariah? Ya, syariah itu adalah ajaran tentang hukum, tentang aturan-aturan. Ya, jadi kalau kita nanti menggali ajaran Islam, maka kita akan menemukan ya selain ajaran tentang keimanan adalah juga yang keduanya ajaran tentang syariah atau hukum. Ya, nah ajaran syariah atau hukum ini nanti mengatur tentang bagaimana tata cara, ya, aturan-aturan ketika kita berhubungan dengan Allah sebagai pencipta kita, gitu ya. Bagaimana kita berhubungan dengan alam ciptaan Allah, ya, salah satunya dengan sesama manusia. Maka nanti ada hukum keluarga, hukum pernikahan, hukum waris, ya, kemudian hukum pidana, ya, kalau misalnya ternyata dalam kehidupan bermuamalah dengan sesama manusia ada perampasan hak oleh satu pihak kepada pihak yang lain. Nah, itu syariah. Jadi syariah Islam atau hukum Islam ya tadi mengatur mengenai bagaimana tata cara kita berhubungan dengan Allah, misalnya dengan sholat, yaitu hukum-hukum tentang syariah di bidang ibadah, ya, saum, ibadah haji, dan bagaimana tata cara atau hukum ketika kita berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya bagaimana ketika manusia menyalurkan syahwatnya, ya, maka ada hukum pernikahan, aturan pernikahan. Bagaimana ketika manusia memenuhi kebutuhan hidupnya, makan, minum, berpakaian, ya, maka ada hukum ekonomi, ya. Islam mengatur bagaimana cara memperoleh harta, bagaimana mengkonsumsi harta, ada yang halal, ada yang haram, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Gitu ya. Bagaimana kemudian Islam juga mengatur mengenai kepemimpinan, ya, politik, ketatanegaraan, hubungan antar negara. Ini semuanya diatur dalam Islam yang disebut dengan tadi ajaran syariah, ya. Dan yang ketiga adalah akhlak, ya. Jadi ajaran Islam itu tadi akidah, syariah, dan akhlak. Akhlak ini adalah ajaran mengenai perilaku, ya. Bagaimana seorang Muslim, orang yang mengaku beragama Islam itu perilaku, tindakan sehari-hari. Nah, nanti dalam ajaran Islam, ajaran tentang akhlak ini bukan hanya tentang perilaku tindakan-tindakan yang berupa fisik, ya. Misalnya kita berjalan, ya, kita mengambil sesuatu, kita makan, gitu kan. Tetapi juga nanti yang menjadi objek kajian akhlak dalam Islam itu adalah hati, ya. Jadi mulai dari hati, lisan, dan perbuatan. Nah, jadi perilaku, ya, dalam ajaran akhlak ini nanti akan dinilai baik atau buruk, gitu ya. Baik atau buruk. Nah, dan baik buruk itu tadi sudah dimulai dari hati, ya, dari niat. Jadi ada perbuatan-perbuatan baik dan buruk yang itu merupakan pekerjaan hati, ya, bukan pekerjaan lisan atau perbuatan. Nah, itu ada di dalam ajaran akhlak. Nah, ini ya 3 ajaran besar ini
ya yang merupakan isi dari ajaran Islam, ya, yaitu apa tadi? Akidah, syariah, dan akhlak. Nah, ini semua tadi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis, ya. Jadi kalau kita ingin tahu isi ajaran Islam, ya kita buka Al-Quran dan hadis. Dan kalau kita buka Al-Quran dan hadis, pada dasarnya ada 3 ajaran besar tentang akidah, tentang syariah, dan tentang akhlak. Ketika kita mulai membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah, gitu kan, seringkali kita menerjemahkan begitu kan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, ketika kita bicara Allah sebagai pencipta yang memiliki sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, Ar-Rahim, Maha Penyayang, maka di situ ada ajaran tentang akidah, ya, bahwa kita meyakini, mengimani bahwa Allah itu, ya, sifatnya adalah pengasih, penyayang, gitu ya. Dan nanti akan ada lagi sifat-sifat Allah yang lain yang kita kenal, misalnya dengan Asmaul Husna. Nah, ini ajaran tentang akidah. Ya, kita tidak akan mendapatkan, ya, ajaran tentang Asmaul Husna ini melalui riset ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena Allah tidak bisa diriset. Allah tidak bisa diteliti, gitu ya. Nah, tentang keberadaan Allah, sifat-sifatnya, penerimaan kita hanya dengan iman. Walaupun demikian, akal kita nanti bisa menguatkan keimanan ini. Ya, misalnya apa? Dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Nanti ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang mengemukakannya atau memulainya dengan wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, nanti misalnya Allah menciptakan malam, siang, gunung, lautan, ya, perhatikan semuanya, bagaimana alam bekerja. Nah, itu semua tunduk, gitu, patuh kepada Allah. Itu semuanya di-create oleh Allah, dan mereka semua tunduk pada hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Nah, dengan kita mempelajari alam ini, termasuk diri kita sendiri manusia, ya, kenapa mata kita berkedip, ya, kenapa perut kita kerubukan kalau belum diisi, gitu ya, kalau belum makan. Itu semua ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak berjalan begitu saja alam semesta ini, kecuali ada yang menciptakannya. Semakin kita mentadaburi Allah, maka semakin kuat keimanan kita tentang penciptanya, ya, keimanan kita tentang penciptanya, ya. Nah, tentang syariah juga sama, ya, tentang hukum, tentang aturan-aturan tadi begitu luas, dari mulai tadi kita bangun tidur, ya, sampai tidur kembali, Allah mengatur kehidupan kita, ya. Dan pada dasarnya tadi ada 2, bagaimana kita berhubungan dengan Allah dan dengan makhluknya. Itu semuanya by design, gitu ya, dengan desain, dan sehingga kita harus mengikuti aturan-aturan supaya nanti kehidupan kita berjalan dengan harmonis, dengan seimbang, gitu ya. Nah, itu barangkali, ya, pembukaannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi, ya, untuk bisa memperdalam tentang tadi akidah, syariah, dan akhlak dengan contoh-contoh dengan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik Ibu, tadi ada beberapa hal yang menarik sebenarnya untuk kita diskusikan, ya Bu, ya, terkait dengan adanya pembagian klasifikasi itu terkait dengan ajaran agama Islam itu terdiri dari 3. Ada akidah tentang keyakinan, ada syariah terkait dengan hukum, ada juga akhlak dengan perilaku, ya. Dan sepertinya ada banyak hal yang relate dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu Prof? Ya. Seperti misalnya kayak gini, ada permasalahan gini Prof, ada seseorang yang memiliki keyakinan yang baik terkait dengan keyakinan kepada Allah, tapi di sisi lain ada hal yang kemudian syariah ataupun akhlaknya itu tidak diperhatikan, begitu Bu. Atau bahkan ada yang sebaliknya, ada yang konsen terus untuk memperhatikan syariah, hukum, ini haram, ini halal, tapi di sisi lain dia menafikan misalnya keyakinan Allah bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk memberikan rizki, begitu ya Bu, ya, dan sebagainya. Nah,
Nah, bagaimana menurut pandangan ini Prof nih, Ya. seperti itu bagaimana, Baik. apakah bisakah tidak seseorang itu bisa hanya konsen terhadap salah satunya saja, dan kemudian bagaimana ketika kita menyikapi orang-orang sekitar kita yang seperti itu gitu Prof. Baik, baik. Bagus ini ya pertanyaannya. Jadi bagaimana implementasi? Sesungguhnya kan begitu ya. Bagaimana sesungguhnya kita yang Muslim ya, yang tadi menyatakan diri beragama Islam ya, berkomitmen terhadap ajaran Islam ini menjalankan ketiga ajaran tadi. Karena kan Islam itu tiga ya, akidah, syariah, dan akhlak gitu ya. Nah, pertama kita ikuti petunjuk Nabi ya. Jadi Nabi sudah mengatakan terkait dengan pertanyaan Kang Rifki ini. Hadis Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kesempurnaan iman seseorang itu ada pada keindahan akhlaknya. Gitu ya. Jadi tidak mungkin sesungguhnya ya seorang itu imannya baik kalau dalam akhlaknya tercela. Ya, akhlaknya buruk. Gitu ya. Jadi seorang muslim ya itu tadi keimanannya kuat, akhlaknya terpuji. Nah, untuk bisa akhlak terpuji itu tadi melalui ketaatan kepada syariah, ya. Oleh karena itu tadi seorang muslim ya itu tadi harus menjalankan ketiga-tiganya. Ya, keimanannya kuat ya artinya dia tidak menduakan Allah. Ya, tidak menduakan Allah, la ma'buda illallah. Dalam kehidupannya tidak ada yang lain yang harus dia sembah, yang harus dia taati, yang harus dia tunduki, yang harus dia dahulukan illallah kecuali Allah. Jadi semuanya berpusat tadi pada tauhid kepada Allah. Dalam setiap langkah seorang muslim selalu pertanyaan yang pertama dia munculkan dalam pikirannya ketika dia mau melakukan sesuatu, memutuskan sesuatu adalah bagaimana menurut Allah. Apakah ini diridhoi oleh Allah atau sebaliknya ini mendatangkan murka Allah. Nah, makanya tadi dia akan mencari syariah. Bagaimana Allah mengatur? Ya, bagaimana Allah mengaturnya tentang hal ini. Gitu. Nah, muncullah ketaatan, gitu ya. Ketika Al-Qur'an hadis mengatakan begini, begitu, maka seorang muslim akan mengatakan sami'na wa ata'na. Saya mendengar dan saya taat. Nah, dengan tadi kekuatan iman ya yang menjadi dasar dalam kehidupan seorang muslim, kemudian syariah sebagai batas-batas, pagar-pagar yang dia gunakan, maka otomatis spontan ya perilaku yang lahir dari seorang muslim adalah akhlak yang terpuji atau akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kata Kang Rifki ada orang yang ya dia mengimani Allah gitu, tapi perilakunya buruk, maka dia harus masuk bengkel akidah dulu. Ya, harus dipertanyakan keimanan dia sebenarnya seperti apa. Karena kalau keimanannya sudah benar, itu pasti yang muncul adalah akhlak terpuji, ya. Tidak akan melukai orang, menyakiti orang, ya, tidak akan muncul perilaku sombong, takabur, tadi yang meremehkan, ya, apalagi menghina orang lain. Tidak akan banyak menyanyiakan waktu, gitu ya. Kenapa? Karena Allah kan mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Ya, waktu itu demi waktu Allah mengatakan seperti itu, semuanya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Akan dicari amal-amal yang soleh itu yang seperti apa, gitu kan? Nah itu tadi bersatu antara akidah, syariah dan akhlak dalam diri seorang muslim, dalam perilaku seorang muslim dalam keseharian. Itu seperti itu. Oke, alhamdulillah baik, Prof. Berarti keliru juga ya Prof ya kalau misalnya ada orang yang bilang nggak apa-apa apapun agamanya yang penting berbuat baik, gitu ya Prof ya. Iya betul. Memang tapi kalau dari segi kemanusiaan mungkin itu bisa dibenarkan, tapi kalau misalnya dari segi seorang muslim itu sepertinya kurang tepat juga ya Prof. Kurang tepat, betul ya. Dari sisi ajaran Islam gitu ya,
Betul, misalnya tadi akhlaknya baik, ya dermawan, gitu ya, tidak pernah menyakiti. Tetapi kalau tidak didasari oleh iman kepada Allah, ya maka itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya, jadi kebaikan, ya akhlak-akhlak yang terpuji, ya ketaatan kepada hukum, kepada syariah itu harus dasarnya iman kepada Allah. Ya, kalau tidak ada iman kepada Allah, maka tadi ketaatan kepada syariah, akhlak yang terpuji itu sia-sia. Begitu ya dalam pandangan ajaran Islam. Jadi harus ketiganya bersatu ya. Akidahnya benar, syariahnya ditaati, akhlaknya terpuji. Seperti itu. Oke. Baik Prof, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Tapi saya juga ingin menambahkan lagi nih Prof, untuk pertanyaannya. Kayak misalnya ada beberapa kasus tuh yang terjadi atau beberapa video yang sempat viral tuh di media sosial Prof, terkait dengan sebagian orang-orang yang berdakwah gitu ya Prof ya, di mana baik di sosial media atau aktif dalam komunitas-komunitas, ternyata dalam beberapa waktu kemarin itu terkena beberapa kasus, seperti ada kasus penggelapan uang begitu Prof. Kemudian kasus apa namanya itu, kasus mohon maaf, menikah lagi ya Prof ya. Itu memang banyak sekali itu yang terjadi gitu. Betul. Nah, kemudian kan ini sebenarnya atau bahkan ada juga ustadz-ustadz yang kemudian atau bahkan beberapa oknum ya yang apa namanya tuh mencari keuntungan tersendiri gitu Prof. Nah, bagaimana tanggapan Prof melihat situasi realita yang seperti itu? Seharusnya kita sebagai seorang muslim, dan bagaimana cara kita memandang orang-orang yang melakukan kesalahan tersebut, supaya apa? Supaya kita tidak menjadikan, kalau ada kata seorang ulama tuh, al-islamu mahjubun bil muslimin, begitu ya Prof ya. Jadi supaya ketika kita melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita memiliki sudut pandang bahwa itu dilakukan karena bukan salah agamanya tapi salah oknumnya. Jadi tanggapan Prof itu seperti apa? Ya, betul. Memang ini hal yang ya bahkan di zaman kita hari ini kita banyak ya perilaku buruk yang disandarkan pada seorang muslim, bahkan tadi muslim tersebut tadi ya berlevel ustadz misalnya ya dan sebagainya, artinya dipandang sebagai memahami agama, tetapi kenapa melakukan kesalahan ya. Nah, ini pertama yang harus kita pahami ya. Tadi betul juga ya Muhammad Abdud yang mengatakan al-Islam mahjubil muslim. Ya, jadi kita harus memisahkan antara muslim, orang Islam dengan Islam ya. Jadi ajaran Islamnya tadi yang akidah, syariah, akhlaknya itu sudah sempurna ya. Itu semua tuntunan Allah, bimbingan Allah ya, bentuk cinta Allah kepada kita supaya manusia itu dalam kehidupannya berjalan sesuai dengan fitrahnya dan dia bisa sampai pada tujuan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Yaitu apa tujuannya? Bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho kepada mereka, gitu ya. Nah, namun demikian tadi ada yang harus dipahami oleh kita. Jangan sampai tadi kita ketika melihat kesalahan seorang muslim itu nanti yang disalahkan Islamnya, yang dibenci kemudian Islamnya. Maka ada istilah Islamofobia ya, takut gitu ya, ngeri kepada Islam. Padahal kan Islamnya itu rahmatan lil alamin ya, dari makna bahasanya juga Islam itu kan artinya selamat, damai begitu ya. Nah, bagaimana ini berarti ketika kita melihat seorang muslim melakukan kesalahan ya, itu kan sebenarnya yang menjadi masalah. Nah, Nabi pernah mengatakan ya bahwa al-insan mahalu khoto wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa, gitu ya. Nah, jadi memang di dalam ajaran Islam tadi manusia itu memang tidak akan luput dari kesalahan dan lupa, gitu ya. Sehingga orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah ya, alias maksum. Ini manusia nggak ada yang maksum ya.
gitu kan. Ya, tidak gitu ya, manusia itu tadi tempatnya salah dan lupa. Nah, kata Nabi, wa khairu khotoin at-tawwabin. Nah, sebaik-baik orang yang salah itu adalah mereka yang bertobat. Ya, jadi kenapa makanya tadi ada syariah di dalam Islam? Karena tadi supaya tadi ketika orang melakukan kesalahan itu ada hukumannya sebagai penghapus ya kesalahan dan dosa yang dilakukan. Ya, dan tadi untuk bisa sampai pada hukuman itu tadi seorang yang baik ya yang melakukan kesalahan adalah tadi yang menyadari bahwa dirinya melakukan kesalahan ya, kemudian dia meminta maaf kepada kalau sesama manusia atau kepada Allah meminta ampun dan kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, itu yang disebut dengan taubat. Gitu ya. Jadi bukan hal yang aneh sesungguhnya kalau seorang muslim ya, walaupun tadi dia secara keilmuan juga mungkin sudah baik gitu, tetapi melakukan kesalahan. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana ketika seorang muslim itu melakukan kesalahan, apa yang harus dilakukan? Tadi yang disebut dengan taubat ya, menyadari kesalahan, meminta maaf atau memohon ampun ya kepada Allah dan berkomitmen berjanji tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga bagaimana sikap muslim kita terhadap tadi, misalnya kalau kita melihat muslim yang lain melakukan kesalahan. Nah, maka ada ajaran dalam Islam tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kesabaran dan dalam hak dan kesabaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kalau memang kita bisa cegah kesalahannya, kita cegah. Jadi jangan ditunggu, biarin dulu suruh salah aja gitu ya. Jangan. Kalau bisa kita cegah, bisa kita cegah. Nah, kalau tidak bisa, nah makanya Nabi menjelaskan juga dalam satu hadis ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Nah, jadi orang-orang yang punya kewenangan ya, diberikan kewenangan misalnya dalam kehidupan bermasyarakat atau di kantor di mana dia bekerja, ya dia harus memanfaatkan ini untuk tadi mencegah kesalahan-kesalahan orang lain itu melalui kebijakan ya, melalui kewenangan yang dia miliki dia di. Nah, kalau tidak bisa karena misalnya kita tidak semua orang punya kewenangan ya gitu ya, maka lakukanlah pencegahan orang dari membuat kesalahan itu dengan lisan, bilisani, dengan nasihat ya, dengan menggunakan kata-kata. Nah, nanti ini juga kan ada ilmunya lagi ya, mengingatkan kan tidak juga dengan seenaknya ya, harus ada aturannya juga di dalam ajaran Islamnya, harus mau idatul hasanah ya bilisannya qaumihi gitu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah gitu ya, cara mengingatkannya. Nah, ini sehingga tadi sesama muslim itu terhindar dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi ada pencegahan yang dilakukan melalui ajaran tawasau bil haq, tawasau bis sabr, amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga punishment, ada hukum ya yang diterapkan untuk orang-orang yang terlanjur melakukan kesalahan. Ya, maka bagi seorang muslim seharusnya ketika dia dihukum, ya itu jangan dianggap sebagai sebuah aib, tapi ini adalah cara Allah membersihkan dosa kita. Ya, makanya di zaman Nabi itu kan kesadaran hukumnya tinggi. Mereka datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya melakukan zina, hukum saya. Bukannya kemudian terus membela diri gitu kan dan sebagainya, tidak. Kenapa? Karena tadi mereka meyakini syariah ini di sini pentingnya ya dalam membersihkan kesalahan-kesalahan yang terlanjur dilakukan. Seperti itu. Oke. Baik Prof, sebenarnya ya, jadi memang kalau saya menangkap dari penjelasan Prof Neneng itu, Islam juga sebenarnya mengajarkan kebijaksanaan begitu ya Prof ya? Ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Islam juga mengakui bahwa manusia itu tempatnya salah ya Prof. Ya. Jadi memang ketika ada orang yang salah, bukan kita justifikasi, tapi lebih kepada kita lebih memberikan. Tahapannya tadi dicegah dulu melalui nasihat, dicegah ya, amar ma'ruf nahi munkar itu kan pencegahan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu adalah pencegahan. Begitu ya. Nah, dan untuk yang terlanjur tadi ya ada hukumannya. Jadi bukan kemudian
ya dibully, ya bukan, ya lihat saja nanti hukumannya seperti apa. Dan ini juga ada kajiannya tersendiri ya, karena nanti kan dalam penegakan hukum itu kan ada hak diyani dan hak qadoi. Nah, ini nanti kita diskusikan lagi yang lebih menarik juga ini ya, gitu. Baik Prof. Alhamdulillah itu ya tadi yang disampaikan, ada beberapa diskusi yang itu menambah pengetahuan kita gitu ya, dan mudah-mudahan juga ini menjadi sebuah tahapan lain untuk kita terus memperdalam lagi terkait dengan kandungan ajaran agama Islam, baik itu tentang keyakinan, yang akidah ya, atau tentang syariah, atau bahkan bagaimana caranya kita berperilaku sesama manusia gitu ya Prof. Baik, alhamdulillah kawan-kawan, mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini itu bisa memberikan manfaat yang besar dan memberikan dampak yang cukup signifikan juga nih ya untuk kehidupan kita. Kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Prof. Neneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.